Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Labirin tanpa akhir. Dira, seorang mahasiswa arsitektur, selalu tertarik dengan desain unik dan teka-teki. Ketika ia mendengar desas-desus tentang sebuah labirin tua di pinggiran kota yang katanya tidak pernah bisa ditaklukkan, ia merasa tertantang. Labirin itu dikelilingi oleh cerita-cerita menyeramkan. Konon mereka yang masuk ke sana tak pernah kembali. Atau jika kembali, mereka berubah menjadi orang yang kehilangan akal sehat. Bersama tiga temannya, Jaka, Tio, dan Riko, Dira memutuskan untuk mengunjungi labirin itu. Mereka tiba di lokasi menjelang senja. Pintu masuk labirin berupa gerbang batu tua besar dengan ukiran aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Di atasnya tertulis dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Seru juga, kayak film horor. Canda Jaka sambil melangkah masuk. Namun begitu mereka melangkahkan kaki ke dalam, suasana berubah. Udara terasa dingin dan suara angin mendadak hilang, digantikan oleh keheningan yang menekan. Dinding-dinding labirin setinggi 3 meter dan terbuat dari batu kasar yang ditumbuhi lumut. Anehnya tidak ada tanda-tanda alam lain, tidak ada burung, dan tidak ada serangga. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah persimpangan dengan 4 jalan. Di tengah persimpangan ada sebuah prasasti kecil dengan tulisan, hanya satu jalan menuju kebebasan, 3 lainnya menuju kehancuran. Di bawah prasasti itu ada ukiran gambar ular, burung hantu, serigala, dan matahari. Apa maksudnya ini? Tanya Tia sambil memandang ukiran itu. Dira yang suka memecahkan teka-teki mencoba berpikir. Burung hantu melambangkan kebijaksanaan. Kita harus memilih jalan ini. Katanya menunjuk ke jalan dengan simbol burung hantu di atasnya. Mereka mengikuti jalan itu. Tapi semakin jauh mereka berjalan, dinding-dinding labirin terasa lebih sempit. Udara semakin berat dan suara langkah kaki mereka menggema aneh. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah ruangan kecil di tengah labirin. Di tengah ruangan itu ada cermin besar. Ketika mereka melihat ke dalam cermin, bayangan mereka tampak mengikuti gerakan mereka. Bayangan-bayangan itu tersenyum, meskipun mereka tidak. Aku tidak suka ini, bisik Riko. Saat ia berbalik untuk pergi, bayangannya di cermin tidak bergerak. Sebaliknya, bayangan itu mengangkat tangan, menyentuh permukaan cermin, dan perlahan merangkak keluar. Mereka berteriak dan lari ke jalan lain, meninggalkan ruangan itu. Tapi labirin mulai berubah. Dinding-dindingnya bergerak, menghalangi jalan mereka. Satu persatu mereka mulai terpisah. Jaka menghilang pertama kali, terhisap oleh sebuah lubang besar yang muncul tiba-tiba di bawahnya. Tia, yang mencoba mencari jalan keluar sendiri, mendengar bisikan-bisikan aneh yang membuatnya panik hingga ia berlari tanpa arah. Dira yang kini sendirian merasa bahwa labirin ini bukan sekedar teka-teki. Ia melihat bayangan-bayangan melintas di sudut matanya, mendengar suara langkah kaki yang bukan miliknya. Ketika ia sampai di tengah labirin, ia menemukan sebuah kotak kecil yang terkunci. Di atasnya ada tulisan, akhir dari perjalananmu atau awal dari kehancuranmu. Dira membuka kotak itu, berharap menemukan petunjuk.
tapi yang ada di dalamnya hanyalah sebuah cermin kecil. Saat ia melihat ke dalam cermin itu, ia tidak lagi melihat wajahnya sendiri, melainkan wajah orang lain, orang yang terlihat seperti telah lama terperangkap. Hari berganti malam, malam berganti hari. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Dira dan teman-temannya. Penduduk setempat hanya mengingat satu hal. Gerbang labirin itu kini tertutup rapat dan di atasnya ada ukiran baru. Wajah 4 orang yang tak asing lagi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.